Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi, NIM E 2019-1137, Prodi Perbankan Syariah 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori tabungan dan investasi dalam ekonomi Islam. Yang pertama, tentang tabungan. Tabungan dalam perspektif konvensional. Tabungan dalam perspektif ekonomi konvensional. Tabungan adalah simpanan yang berasal dari pendapatan yang tidak dibelanjakan dan bisa dilakukan oleh perseorangan maupun instansi tertentu. Simpanan uang atau tabungan ini bisa diambil kemana saja tanpa terikat waktu. Bahkan bisa ditarik tunai secara mandiri melalui fasilitas ATM yang diberikan oleh berbagai bank. Ketika menabung di bank, biasanya nasabah akan mendapatkan beberapa fasilitas seperti buku tabungan, kartu ATM, layanan internet, dan mobile banking, serta beberapa layanan lain sesuai dengan kebijakan masing-masing bank. Sedangkan tabungan dalam perspektif ekonomi Islam, menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Undang-Undang Perbankan Syariah, yang menyatakan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan wadiyah atau investasi yang berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliet, giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Investasi konvensional. Investasi konvensional ialah penanaman modal biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva lengkap dan pembelian saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan. Banyak contoh investasi antara lain saham, suku, deposito, obligasi, menabung, asuransi, reksadana, dan bentuk investasi lain, yakni pembelian tanah, emas, perhiasan, hingga menjalankan bisnis. Investasi bisa dilakukan oleh individu maupun badan usaha seperti perusahaan. Sederhananya, pengertian investasi ialah mengembangkan uang dan aset lain agar memberikan keuntungan di masa mendatang untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan investasi dalam Islam ialah suatu penanaman modal yang dilakukan masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan hukum Islam. Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk menabung dan berinvestasi. Nah, dalam ekonomi konvensional ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang untuk menabung. Yang pertama, kekayaan yang telah terkumpul. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga, sikap berhemat. Yang keempat, keadaan perekonomian. Dan yang kelima, distribusi pendapatan. Yang keenam, tersedia tidaknya dana pensiun yang mencukupi. Nah, yang kedua, faktor menabung dalam ekonomi Islam. Nah, di sini ada 3 faktor yang mempengaruhi seseorang untuk menabung dalam perhitungan perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, untuk berjaga-jaga terhadap ketidakpastian masa depan. Yang kedua, untuk persiapan pembelian suatu barang konsumsi di masa depan. Serta yang ketiga, untuk mengumpulkan kekayaan. Faktor yang mempengaruhi seseorang untuk berinvestasi. Nah, dalam ekonomi konvensional ada beberapa faktor. Yang pertama, tingkat keuntungan yang didapatkan atau diperoleh dari suku bunga. Yang kedua, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Yang keempat, tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya. Yang kelima, keuntungan yang diperoleh perusahaan. Faktor investasi dalam Islam.
ada beberapa faktor dalam Islam yang mempengaruhi seseorang untuk berinvestasi. Faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan investasi menurut ekonomi Islam. Yang pertama, ada sanksi terhadap pemegang aset yang kurang atau tidak produktif. Yang kedua, dilarang melakukan berbagai bentuk spekulasi dan segala macam judi. Yang ketiga, tingkat bunga untuk berbagai pinjaman sama dengan nol.